Oke guys, gimana kabar kalian? Hari ini waktu take program ini 17 Februari 2024 tepat jam 12:15. 3 hari lewat, kita habis menyelesaikan pemilu guys. Dan kita tahu baik yang dukung paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3 telah berusaha sedemikian rupa pada masa kampanye. Bahkan ada yang berusaha juga di masa-masa tenang. Tapi hasil quick count yang adalah hasil sementara mengumumkan paslon kedua yang menang. Saya mau ngasih tahu kalau saya dukung 02. Tapi saya tidak dalam kapasitas untuk menilai 01 dan 03. Jadi jikalau 01 dan 03 dalam hari-hari ini sedang mencari beberapa bukti untuk disampaikan kepada Bawaslu, juga digugat di MK, silahkan. Karena tetap apapun yang kalian temukan itu adalah temuan yang berharga untuk kalian. Dan kalian silahkan melaporkan di dalam jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh negara. Hari ini konten bingung mau ngomong apa, tapi yang jelas saya mau cerita kenapa saya dukung 02. Mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang mengikuti saya dari Instagram dan dengan jelas saya bilang saya dukung 02. Tapi bang, 02 itu nyulik mahasiswa 98. Tapi bang, 02 itu wakil presidennya secara etika pelanggaran berat. Tapi bang, 02 itu kan 2 periode yang lalu perang sama Pak Jokowi. Tadinya musuh. Apa iya bisa berteman sama Pak Jokowi? Apa ini cuman kesempatan politik aja, nanti kalau sudah naik Pak Jokowinya dibuang? Banyak hal, banyak omongan, banyak sesuatu yang kalau mau dicari negatifnya pasti ketemu aja gitu. Percayalah, kalau mau dicari negatifnya pasti ketemu aja. Kayak ada temuan dari aplikasi X tadi saya lihat tentang pemilu, bahwa ada surat suara, saya nggak tahu setebal berapa lembar, tapi itu sudah tercoblos di nomor 2 gitu. Dan itu silakan bagi 01 maupun 03 jadikan video itu sebagai satu alat bukti gitu, silakan sambil mencari alat bukti yang lain. But anyway, hasil quick count menjelaskan antara 56 sampai 58% Pak Prabowo dan Mas Gibran berhasil memenangkan satu putaran. Dan saya akan kasih tahu kenapa saya memilih Mas Gibran dan Pak Prabowo di luar segala hal yang belum selesai secara kemanusiaan dan secara etik gitu ya. Teman-teman sekalian, saya review dulu dari pertempuran 2019. Pertempuran 2019, pada saat itu saya mendukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Mungkin teman-teman sekalian, kenapa saya dukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno? Karena satu hal, pada saat itu saya punya sentimen negatif aja sama Pak Presiden kita, mohon maaf sebelumnya Pak Jokowi, karena saya menilai Pak Jokowi ini kenapa ya mau dikendarai atau diatur sama partai-partai pendukung gitu, sehingga akhirnya Pak Mahfud yang sudah ukur baju, Pak Mahfud yang sudah ada di hotel jam 4 sore itu pada akhirnya tidak jadi dilantik gitu, dan digantikan sama Pak Maruf Amin gitu. Dan itu jadi sesuatu yang membekas di hati saya bahwa wah, nggak bisa nih, nggak bisa pilih pemimpin yang mohon maaf bisa diatur sama partai politik. Bagaimana presiden punya hak prerogatif dan dia diatur gitu. Terus satu sisi saya berpikir gini, oh kalau udah kayak gitu berarti apa nih yang mesti saya kerjakan atau saya lakukan gitu. Ya saya pilih Prabowo Sandi gitu. Simpelnya gitu aja gitu. Kenapa saya pilih Prabowo Sandi? Karena pada saat itu Prabowo ketua partai, nggak mungkin dia diatur gitu pada saat itu. Dan kemungkinan untuk Prabowo bisa lebih
memegang hak prerogatif lebih besar daripada Jokowi yang masih jadi petugas partai pada saat itu di PDIP. Dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Prabowo kalah. Tapi ini titik balik semuanya menentukan 2024 saya mencoblos. Karena saya melihat satu gambaran yang saya harus revisi gitu. Bahwa ternyata Pak Jokowi bukan petugas partai yang kita kira selama ini. Dia tetap menempatkan diri dia sebagai Presiden Republik Indonesia yang punya hak prerogatif lebih tinggi daripada ketum partai politik. Karena dia harus menjadi ketum bagi semua partai politik di Indonesia, menurut saya gitu logikanya. Saya ngerasa bahwa Pak Jokowi itu sudah berjuang begitu luar biasanya bagi Indonesia, dan sempat terhambat karena ada urusan COVID dari 2020 dan 2021 di Indonesia. Dan itu membuat 2 tahun di pertama kali Pak Jokowi pemimpin itu menjadi terhambat. Mungkin itu alasannya kenapa Pak Jokowi minta perpanjangan periode. Tapi karena itu melanggar hak konstitusi, akhirnya PDI tidak kabulkan kan. Dan di situ Bu Mega mulai ngoceh. Ini analisa saya gitu. Sekali lagi saya bilang ini analisa saya, dan mulai ngoceh bahwa Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP jadi apa gitu katanya gitu. Dan saya merasa bahwa hal ini menjadi sesuatu yang membuat saya berubah pikiran bahwa ternyata hari ini Pak Jokowi sudah tidak disetir partai seperti dulu gitu. Dan hal ini menjadi sebuah momentum yang menggugah saya gitu. Ditambah lagi ada ketum partai politik yang sudah 2 kali bertarung sama Pak Jokowi, dan ketika dua-duanya kalah, dia dua-duanya hadir pada peresmiannya Pak Jokowi menjadi presiden. Menurut saya Pak Prabowo ini gila sih. Dia punya jiwa negarawan dan jiwa sportivitas tinggi. Pemilu gua kalah, oke. Setelah pemilu, mari kita bangun bangsa ini sama-sama. Saya di oposisi, Bapak di pemerintahan gitu. Dan ini buat saya sesuatu yang membekas saya gitu. Makanya kenapa juga saya memilih dia gitu di 2024 ini. Tawaran rekonsiliasi yang diterima membuat COVID-19 kita tahu bersama bisa diselesaikan dengan baik. Tidak bisa dibayangkan kalau Pak Prabowo masih di luar pemerintahan, lalu semua kebijakan Jokowi pada saat itu didebatin di DPR, sehingga bantuan menjadi lebih lama, obat-obatan pasokannya jauh lebih lama, rumah sakit yang sedemikian penuhnya tidak bisa menampung juga masih mungkin dipersulit dan segala macam yang kita nggak tahu gitu. Atau datangnya vaksin ke Indonesia juga mungkin bisa dipersulit gitu karena masih ada oposisi. Tapi kesatuan atau rekonsiliasi ini membuat segala sesuatunya lebih bisa dipercepat, kita lihat bareng-bareng gitu. Dan itu yang jadi sesuatu yang membahagiakan saya gitu sebagai pendukungnya. Bayangkan musuh 2 kali tetap datang di pelantikan dan mau jadi menterinya. Ini gila sih menurut gue gitu. Pak Prabowo menunjukkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu adalah sifat sportif dan negarawannya gitu. Hal ini membuat saya berpikir dan bertanya ulang, mungkinkah dia yang menculik, mungkinkah dia yang membunuh, mungkinkah dia yang melakukan semua itu di 98. Mari kita beranalisa. Dari juru bicara 02, ada satu hal yang beliau sampaikan. Beliau bilang begini, bahwa kita sudah dari 98 semenjak Pak Soeharto turun, ada Pak Habibie, ada Pak Gus Dur, ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, juga ada Pak Jokowi. Tapi bisa lihat 2 kalinya Pak SBY dan 2 kalinya Pak Jokowi
Jadi dari beberapa periode yang sudah ada itu, adakah kalau memang Pak Prabowo yang berbuat itu semua pembuktian ke arah sana, dan kalau benar-benar terbukti ya harusnya kan dipenjara atau secara hukum selesai secara hukum gitu. Tapi enggak gitu. Ini enggak kejadian gitu. Dan kalau enggak kejadian, terus dasar apa yang bisa kita lihat? 6 dari 9 aktivis yang katanya tanda kutip diculik masuk loh jadi partai Gerindra, bantu Gerindra. Dan bagi saya hal ini menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Mari kita rekonstruksi ulang, betulkah ternyata hal itu terjadi dan hal itu dibuat oleh seorang Pak Prabowo? Mungkin kita dengar di 2024 Pak Ganjar berulang-ulang memainkan narasi yang sama seperti yang dimainkan Pak Jokowi, yaitu bagaimana meminta rakyat untuk tidak memilih gitu ya, seseorang yang masih ada urusan sama HAM gitu. Bahkan meminta pada salah satu debat capres yang kedua, meminta untuk menunjukkan di mana makamnya gitu. Dan menurut saya, mohon maaf Pak, saya kali ini sedikit berseberangan sama Bapak, karena bagi saya debat itu Bapak harusnya ngomong substansi program Bapak, bukan menyudutkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sah di perdebatan, tapi secara etika Indonesia kayaknya nggak pantas deh Pak nanya gitu-gitu. Saya bisa pikir satu hal gini, mari kita berpikir seperti ini. Kalaupun pernyataan Bapak betul, kenapa 2009 Ibu Megawati mau berpasangan dengan calon wakil presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk menghadapi Pak Susilo Bambang Yudhoyono? Coba pikirkan Pak. Pikirkan. Karena bagi saya, kalau pada saat itu Bu Mega sendiri pilih, berarti bagi Bu Mega masalah HAM itu selesai sebenarnya gitu. Tapi karena sekarang tidak bermain bersama Ibu Mega, maka masalah ini diangkat lagi demi kepentingan pemenangan. Apakah menang itu harus jadi tujuan bersama ya Pak dalam pemilu? Pertanyaannya satu, kalau itu jadi tujuan bersama yaitu menang, so habis menang mau apa? Apakah di hari pertama pemenangan Anda akan cebloskan, mohon maaf Pak Prabowo, ke dalam penjara karena kasus itu? Saya merasa bahwa mungkin Bapak harus lebih bisa menurunkan arogansi dan egonya Bapak di situ. Balik lagi, bagi saya Pak Prabowo adalah orang yang paling beradab menurut saya, paling memiliki etika menurut saya, dan beretiket yang baik. Diberi angka 5 dari 10, 11 dari 100, tapi beliau tidak marah, beliau tetap tenang, tidak melawan juga dengan yang jelek dilawan yang jelek, enggak. Bahkan kesempatan debat terakhir tentang pendidikan adalah kesempatan yang paling besar. Setidaknya kalau dia mau nanya nyeleneh sama Pak Ganjar, Pak kira-kira kasih Pak Anies berapa waktu jadi menteri gitu. Tapi ternyata nggak diulang. Dan kita lihat bagaimana jiwa sportif dan negarawannya Pak Prabowo, pria yang menurut saya paling punya adab dan mengerti adab. Sehingga kalau saya lebih percaya dengan hati nurani saya, kalau Prabowo yang jadi Presiden Republik Indonesia ini akan jauh lebih berjalan dibandingkan orang-orang yang hanya bisa, mohon maaf, membangun narasi yang kesannya hanya menjatuhkan orang lain gitu. Itu dari Pak Prabowo. Lalu Gibran, Pak Bahlil udah cerita bahwa ternyata tadinya barangnya bukan Gibran bos. Masih ingat mungkin ya data-data yang muncul di lapangan. Kan yang diajak Pak Jokowi ke sawah itu siapa gitu.
Kan foto barengnya itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Di situ pasti diberikan kesempatan untuk ngomong, ya kan? Siapa yang mau presiden, siapa yang mau jadi wakilnya, diomongin aja gitu. Tapi ternyata di situ nggak ada kata sepakat. Kenapa nggak ada kata sepakat? Karena Pak Prabowo nggak mau jadi wakil. Tapi Ganjar juga nggak mau karena suara PDIP gede, dia bisa ngusung pasangan sendiri. Karena nggak ketemu, dan waktu Pak Presiden lagi ke luar negeri, ternyata diumumin calon presidennya dan wakil presidennya kan ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Berarti artinya Pak Jokowi selesai kan, nggak bisa mencalonkan lagi Pak Ganjar dan Pak Prabowo karena barang ini sudah nggak bisa dicalonkan. Maka saya ingat banget Pak Erick Thohir ditempel terus gitu. Biasa Pak Jokowi kan dia tuh terkenal sebagai man of symbol gitu. Jadi siapa yang dideketin sama dia itu kemungkinan besar bakal dinaikin sama dia atau diorbitin sama dia gitu. Bahkan jauh dari sebelum itu kan Pak Sandiaga juga diminta coba deketin Pak Ganjar, nanti naik bareng-bareng sama Pak Ganjar. Kalau bisa naik sama Pak Ganjar kan berarti itu simbol rekonsiliasi juga. Pak Ganjar mewakili nasionalisme, sementara Pak Sandiaga Uno mewakili bagaimana waktu itu mereka di 2017 waktu Pak Sandiaga dan Pak Anies menang pemilu ya. Waktu itu kan lambang rekonsiliasi gitu. Karena nggak mungkin Pak Ganjar sama Pak Anies kan gitu, karena Pak Anies sudah waktu pada saat itu digadang-gadang mau bersama Pak AHY di perubahan, sementara Pak Ganjar tetap meneruskan program Pak Jokowi gitu. Tapi ternyata simbol-simbol itu nggak ketemu nih gitu. Jadi akhirnya Caimin sama Mas Anies, Pak Prabowo waktu itu masih sendiri belum ketahuan, Pak Ganjar sama Pak Mahfud gitu. Sampailah malam itu kan ceritanya dikumpulin semua di Kertanegara, lalu dikasih tahu bahwa bagaimana kalau wakil saya Pak Erick Thohir gitu. Belum keluar nih barang ini gitu. Dan hasilnya salah satunya kan waktu itu dibilang kalau sampai Erick Thohir wakil, maka kami Golkar menyatakan mundur dari koalisi gitu. Karena Golkar mungkin punya hitung-hitungan Golkar adalah bahwa Erick Thohir ini kan diusung sama PAN, sedangkan Golkar ini punya suara lebih besar daripada PAN gitu. Harusnya mungkin menurut Golkar daripada sama Erick Thohir ya Erlangga lah gitu. Karena ini nggak ketemu, maka Pak Prabowo bilang menurut Pak Bahlil ya, tulis 3 nama. Dan anehnya waktu tulis 3 nama, semua sepakat menulis nama Gibran. Jadi Gibran ini dianggap sebagai satu orang yang bisa merekatkan atau merekonsiliasikan partai-partai pendukung ini gitu. Menarik ya. Akhirnya saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi yang jelas ini harus diberesin secara analisa data. Dirty Votes telah memberikan satu gambaran terbaik dari berbagai macam analisa, berbagai macam konten yang ada, bukti-buktinya secara dokumen sosial media, video, itu sudah jelas dikeluarin semua. Tapi bantahannya belum ada gitu. Bantahannya malah bantahan yang itu hoax gitu. Jadi ngebantah data-data cuman dengan asumsi itu hoax gitu. Meskipun saya dukung 02, ada baiknya sebenarnya tim 02 itu juga mengeluarkan data-data yang sama untuk membantah data Dirty Votes itu. Karena di Dirty Votes itu dikatakan setelah makan siang Anwar Usman akhirnya bersidang. Karena dianggap bahwa sudah tidak ada lagi unsur kepentingan dari 4 sidang sebelumnya yang sebelum makan siang. Ketika dia bersidang, ternyata diputuskan tidak boleh kurang dari 40 tahun kecuali, ada kecualinya nih, kecuali pernah menjabat sebagai wali kota ataupun bupati ataupun gubernur. Karena pernah menjabat, pasal ini
bisa menaikkan Gibran secara hukum. Secara hukum salah? Enggak. Secara etika bermasalah? Iya. Sebagai pendukung 02, saya tetap juga harus punya satu hati nurani. Secara hukum, Gibran nggak salah. Secara etika bermasalah. Karena kenapa? Karena MK sendiri memutuskan bahwa Anwar Usman bermasalah secara etika berat. Sehingga keputusan yang bermasalah secara etika ini membuat Gibran ini punya satu beban mendampingi Pak Prabowo sebenarnya. Tapi karena mungkin dia dianggap masih muda, maka nggak mungkin lah debat bisa menang lawan Profesor Mahfud gitu. Atau kalaupun ngadu agama pasti kalah lah sama Caimin gitu. Ya udah pastilah gitu. Secara nalar saya sebagai 02 juga begitu mikirnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau debatnya belum mulai gitu. Setelah mulai, saya begitu kagum dan luar biasa di debat pertama Wakil Presiden Gibran bersinar gitu. Kalau Pak Mahfud bersinar, karena sebelum debat saya mungkin kasih dia nilai 8 atau 9. Kalau dia bisa dapat 10, ya udah poinnya cuma 2 gitu. Tapi Gibran mungkin saya kasih nilai dia 6 karena saya nggak tahu sehebat apa dia dalam debat gitu. Tapi begitu melihat dia main cemerlang, main bagus kemarin, saya kasih nilai dia 9. Berarti dari 6, 9 poin dia 3. Hari itu menang dia. Karena bagi saya Caimin agak kurang di debat yang pertama. Mungkin beliau kurang persiapan. Tapi di debat yang kedua, weh gila, Caimin top, saya bilang gitu. Sebagai pendukung 02 saya bilang Caimin top. Saya bilang juara satunya Caimin. Karena dia meskipun gak bisa nebak tentang LFP itu, tapi LFP itu lithium bla 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 itulah ya. Sorry saya juga nggak ingat kepanjangannya. Penggantinya nikel yang dari Cina itu yang untuk baterai. Tapi saya percaya satu hal gini. Apa yang Caimin persiapkan itu tergambar di debat terakhir. Saya juga salut sama Gibran karena setidaknya bisa mempertahankan performanya dia. Tapi menariknya Pak Mahfud malah turun di debat yang kedua. Nampaknya akumulasi ini dicoba untuk dipertahankan sama paslon yang ketiga. Kalau saya melihat paslon ke-1 kayaknya belajar. Karena begitu cerita kasih nilai 11 dari 100 itu kan banyak orang yang muncul di media sosial, data-datanya silahkan dicek kembali. Ibu-ibu, anak-anak menangis gitu ya. Anak-anak menangis bilang, oh jahat banget. Padahal katanya yang naikin dia, yang naikin tuh Prabowo, kalau nggak bisa jadi gubernur gitu. Tapi jahat banget gitu ya, nangis-nangis. Dan itu mungkin dianggap tim pemenangan sebagai cara yang keliru untuk menyerang orang gitu. Sehingga Pak Anies berubah cara. Saya akui di debat terakhir Pak Anies berubah cara. Pak Prabowo masih sama, tetap berusaha santun, berusaha sabar. Tapi Pak Ganjar masih terus offense dan menyerang. Padahal dia sudah tahu dan belajar dari Pak Anies bahwa cara offense dan menyerang itu bisa menurunkan elektabilitas gitu. Tapi cara ini tetap dipakai sama Pak Ganjar. Begitu cara ini tetap dipakai, ya saya merasa bahwa makin memperlihatkan satu hal bahwa katanya nerusin Pak Jokowi. Tapi kenapa cara atau narasinya Pak Jokowi benar-benar diterusin untuk menyerang pribadi gitu. Ya pada akhirnya diperkuat lagi dengan Mahfud yang Pak Mahfud yang mungkin bahasa beberapa pengamat politik itu agak terlambat dia mundur. Harusnya waktu debat yang pertama di kata penutupnya dia selesai di situ gitu. Karena saya masih punya debat kedua dan hari ini kampanye masih panjang, saya tidak boleh terlibat dalam urusan-urusan ini, sehingga saya harus netral, sehingga saya bisa lebih bebas gitu. Mungkin itu lebih mantap gitu menurut pengamat politik. Mundur, begitu udah lewat ya sudah gitu. Kayak nggak, akhirnya tidak ada suara yang begitu signifikan lagi untuk paslon 03. Makanya kita lihat waktu survei pemilihan presiden, angkanya Pak Ganjar, mohon maaf Pak, turun gitu.
Di bawah 20% malah gitu. Sekitar 18% kalau saya nggak salah. 18-19% kalau saya nggak salah. Dan hal itu bikin apa ya? Hal itu bikin kita kadang berpikir gini, benarkah, layakkah Ganjar dapat segitu gitu? Waktu dia tanya sama wartawan, dan saya berpikir ya layak aja sih Pak gitu. Apa sih nggak layak kalau ada metodologinya gitu. Saya punya teman namanya Pastor Vinky. Teman saya ini pendeta ya, Pastor Vinky. Beliau tuh pernah ngajarin saya. Waktu itu saya tanya, saya ngomong tentang sesuatu yang sifatnya namanya kebenaran. Terus beliau tanya, emang menurut Bung kebenaran itu apa gitu. Dan beliau bilang salah satu alasan yang hari ini saya pegang teguh kebenaran baru bisa dibilang benar kalau Bung melakukannya dengan metodologi yang benar sehingga hasilnya bisa dikatakan kebenaran gitu. Jadi saya mau bilang, memang wajar angka segitu. Ya menurut metodologi quick count, ya Bapak wajar dapat segitu. Ya, tapi memang kita harus menghormati hasil real count dari KPU belum selesai, dan mari kita tunggu bersama. Toh belum tentu juga suara Pak Prabowo juga sebesar itu kan. Bisa aja di real count-nya ternyata ya turun sekitar 2-3% atau naik 2-3%, ya bisa aja kan, kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti balik lagi, pasangan 1-3 silahkan cari hal-hal yang memang dianggap kecurangan. Karena saya paham begitu quick count selesai, maka bagi yang menang, quick count akan menggambarkan, ini saya pinjam kata-kata Pak Mahfud ya, bagi yang menang quick count adalah pembuktian bahwa kita menang hari ini, bentuk validasi terbaik. Tapi bagi yang kalah, quick count adalah bentuk kecurangan. Jadi silahkan dicari datanya, laporkan ke Bawaslu, sampaikan ke MK, supaya mungkin bisa ada perhitungan suara ulang di sana. Mungkin berbicara agak panjang sama Gibran, dan akhirnya saya melihat bahwa memang Gibran ini meskipun secara etika saya kembali katakan ada bermasalah, di luar itu Gibran menampilkan yang terbaik. Di luar itu dia menunjukkan bahwa visinya dia sama Pak Jokowi sama. Dia berulang-ulang bicara hilirisasi. Dia berulang-ulang bicara bahwa Indonesia itu adalah negara yang besar yang harus bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Dan kita lihat bagaimana Gibran itu, apa ya, bahasanya ibarat buah itu nggak jatuh dari pohonnya gitu. Dan saya yakin sampai detik ini bagi saya pribadi, Pak Jokowi itu role model presiden Indonesia terbaik yang Indonesia punya gitu. Dan harus caranya Pak Jokowi yang diduplikasi baik ke Gibran maupun ke Pak Prabowo gitu. Bukan maksudnya pada akhirnya Pak Jokowi yang mimpin ya, bukan, tapi impian Indonesia, roadmap Indonesia ke depan, Pak Jokowi udah punya gambaran. Bagi saya setelah Pak Soekarno ya Pak Jokowi yang terbaik gitu. Dan bisa bayangin nggak kalau menurut saya kembali, mohon maaf kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud yang menang, mungkin secara hukum dan etika beliau nggak begitu bermasalah, meskipun mungkin ada masalah sedikit di Wadas, tapi saya nggak gitu paham, jadi saya nggak mau masuk ke sana. Tapi yang jelas satu hal gini, sebagai petugas partainya PDI Perjuangan, dan bahkan sampai terakhir-terakhir Bu Megawati juga bilang, mesti ingat ya, kamu dari partai mana mesti diomong gitu. Kamu tuh petugas partai sama kayak saya gitu. Jadi ada kemungkinan IKN-nya nanti ya IKN-nya, mohon maaf, versinya Ibu Megawati, atau program ke depan ya program yang versi Ibu Megawati gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang jadi beberapa pertimbangan saya sebelum saya juga akhirnya memutuskan untuk coblos 02 gitu. Jadi mungkin teman-teman semua udah tahu ya kenapa saya coblos 02. Lalu what next? Setelah ini apa? Setelah ini yang pertama,
Kita tunggu hasil real count-nya KPU, karena harus jelas real count ini harus terjawab. Setelah real count ini terjawab, mau 1 putaran atau 2 putaran kita lihat nanti. Tapi yang pasti kalau 1 putaran, maka sebagai pendukung 02 kita nggak stop sampai mendukung saja, tapi kita kawal, kita teruskan perjuangan ini. Bagaimana visi misinya harus nyata dikerjakan. Kalau ada yang lupa kita ingetin. Kalau ada yang belum berjalan kita tanya kenapa belum berjalan gitu. Jadi Indonesia ini akhirnya bukan hanya milik Prabowo dan Gibran, tapi milik kita semua. Dan setelah ini, ayolah, mau kamu 01, 02, 03, tapi kamu tinggal satu rumah, damailah. Biar gimana itu masih orang tua kalian, biar gimana masih adik kakak kalian, masih saudara kalian. Paling itu aja. Kayaknya udah cukup lama. Thank you kalau kalian mau dengerin obrolan unek-unek ini. Dan biar bagaimanapun, ingatlah satu hal, bahwa persatuan Indonesia harus di atas segala-galanya. Jadi, thank you buat yang mau dukung channel ini. Silakan subscribe, silakan like, dan silakan bagi, share ke teman-teman kalian. Bye.